Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita dapat kembali lagi berjumpa bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua, yaitu Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Shihab. Ya pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari episode sebelumnya, di mana episode terakhir kita membahas Surah Al-An'am ayat 36. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Surah Al-An'am ayat ke-37 dan seterusnya. Tentunya dengan guru kita yang alhamdulillah sudah hadir di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Subhanallah Pak, begitu banyak yang sudah kita dapatkan, dan hari ini sudah tidak sabar lagi nih Pak untuk menambah ilmunya Pak. Insya Allah. Terima kasih Pak Quraish. Dan tidak hanya Pak Quraish yang hadir pada kesempatan kali ini, juga hadir ibu-ibu ya dari berbagai pengajian yang kebetulan datang di kesempatan kali ini, kepada pengajian Al-Mubarakah dan juga ibu-ibu dari pengajian Nur Syifa Puri Gading, dan wow subhanallah nih dari Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh bener nih dari Sulawesi Selatan ya. Datang ya benar-benar. Ini sekampung saya. Dan banyak lagi jumlahnya. Pak Quraish, mungkin di kesempatan kali ini bisa dilanjutkan Pak Quraish surah Al-An'am ayat ke-37. Kemarin ini kan ditutup ayat 36 ya Pak Quraish ya? Betul. Silakan Pak Quraish. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 37 berbunyi, wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih. Qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ayat kita ini lanjutan dari ayat-ayat yang lalu, yang antara lain merekam, yang antara lain menyampaikan ucapan-ucapan kaum musyrik Mekah. Di sini dinyatakan, dan mereka juga berkata begini. Dan mereka juga, sebelumnya mereka berkata begini, mereka berkata begini, dan mereka juga berkata bahwa mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad suatu bukti kebenarannya, yakni yang bersifat material. Pernah ada yang tanya dalam episode yang lalu, apa perbedaan antara anzala dan nazzala? Waktu itu saya jawab, kalau nazzala itu artinya turun berulang-ulang berkali-kali. Anzala turun sekali. Nah, jadi di sini mereka itu berkata laula nuzzila, kenapa tidak turun berkali-kali? Kenapa tidak datang beraneka ragam bukti? Nah, sekarang bukti apa? Yang mereka minta itu bukti yang bersifat material. Al-Quran ini orang tidak bisa faham bahwa dia adalah firman Allah kecuali kalau dia menggunakan akalnya. Ya kan? Nabi Musa ada mukjizatnya atau tidak? Ada ya, banyak. Antara lain tongkat. Orang lihat dia pukulkan tongkat jadi ular. Dia pukulkan tongkat, itu namanya bukti material. Ada orang-orang yang akalnya pendek, tidak bisa mengerti kecuali kalau bukti material. Ada orang-orang yang hatinya kotor, tidak bisa merasa. Ya, kita kan biasa bilang itu tidak punya perasaan. Ya. Nah, ini Allah menyatakan mereka berkata, kenapa tidak diturunkan berkali-kali kepada Muhammad itu kata mereka tidak berkata Nabi Muhammad ya, kepadanya bukti dari Tuhannya yang diakui bahwa Tuhannya itu adalah Allah Maha Esa. Kenapa itu bukti? Supaya kami yakin. Oke. Dijawab, innallaha qadirun ayyunazzila ayat.
Allah itu kuasa menurunkan berkali-kali bukti-bukti yang mereka minta. Bisa saja. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak mengetahui apa maknanya ini. Sekarang begini. Dulu-dulu pun dalam ayat yang lain, dulu-dulu pun nabi-nabi yang lalu pun seringkali minta bukti-bukti material. Tetapi mereka itu ketika dipaparkan bukti-bukti material itu tetap tidak mau percaya. Jadi untuk apa lagi diturunkan bukti itu? Tidak ada gunanya. Kalau Allah menurunkan bukti-bukti itu, Allah mengancam di ayat yang lain. Kalau Allah menurunkan bukti-bukti yang bersifat material itu, yang bisa mereka lihat dengan mata kepala, bisa mereka dengar dengan telinga, bisa mereka raba, lantas mereka tidak percaya juga, mereka akan dibinasakan. Allah tidak mau umat Nabi Muhammad itu dibinasakan Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sebagian besar dari mereka itu tidak mengetahui. Terus dikatakan begini, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Sebelum saya sampai ke sana, saya ingin kembali lagi, harus teringat ajaran Islam itu, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengandalkan mukjizat yang bersifat material. Dia mau kita percaya bukan karena hal-hal luar biasa. Dia mau kita percaya dengan akal kita. Dia mau kita percaya dengan pengetahuan kita. Saya beri contoh. Anak kecil perlu makan ya. Untuk makan anak kecil itu perlu dibujuk atau tidak? Perlu dibujuk. Kalau orang dewasa, boleh jadi dilarang dia makan ya. Semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin dia tidak membutuhkan ajakan yang bersifat material. Bahkan bisa jadi bukti-bukti yang bersifat material itu melalui akalnya dikatakan, oh ini sihir, ini hipnotis, ya kan? Jadi Islam tidak mengandalkan itu. Memang ajaran nabi-nabi sebelumnya mengandalkan itu kita baca dalam perjanjian baru. Itu Nabi Isa berkata, kalian jangan percaya kalau saya tidak melakukan apa yang dikerjakan Bapa. Jangan percaya pada saya kalau aku tidak memberikan mukjizat yang bersifat material. Itu wajar karena kemanusiaan belum mencapai tingkat kesadaran. Kalau umat Nabi Muhammad dari selama sampai kemari itu dianggap sudah dewasa, tidak perlu dibujuk pakai hal-hal semacam itu. Baru kita lanjutkan. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Insyaallah kita lanjutkan ini. Baik. Alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Tadi kami membahas mengenai surat Al-An'am ayat ke-37 dan masuk ke-38. Dikatakan oleh Pak Quraisy juga bahwa Al-Quran ini memang sebuah mukjizat yang luar biasa yang diberikan kepada kaum yang kedewasaan berfikirnya sudah lebih baik dibandingkan dengan kaum-kaum sebelumnya. Ini terbukti dengan mukjizat yang diturunkan ini. Silakan Pak Quraisy lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Ayat 38 menyatakan, tidak satu binatang melata pun berjalan merayap di bumi, tidak juga seekor burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya, kecuali kelompok-kelompok yang sama dengan kelompok kamu, wahai manusia. Oke. Kita lihat ada semut ya merayap.
Tuhan siapkan makanannya atau tidak? Makanannya, tinggal dia cari. Tuhan beri dia insting atau tidak? Ya, ada insting. Diatur semua oleh Tuhan. Burung, tidak ada seekor burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya. Karena boleh jadi ada sesuatu yang terbang tanpa sayap. Ya. Burung-burung itu juga sama kamu. Tuhan memberikan kepada mereka tuntunan, petunjuk untuk kemaslahatan hidupnya. Kita berhenti sejenak. Kalau begitu, kamu wahai manusia, tidak mungkin Tuhan tinggalkan kamu tanpa memberikan kamu tuntunan yang menjadi kemaslahatan hidup kamu. Burung aja diperhatikan kok. Semut saja diperhatikan. Semut itu punya masyarakat loh. Ada masyarakat semut. Ya kan? Pelajari semut. Burung itu ada masyarakatnya. Lebah itu ada masyarakatnya. Semua sama kamu. Sama-sama dari kecil sampai besar. Ya. Sama-sama merasa. Ya. Semut itu merasa. Karena itu dari satu sisi perlakukan binatang-binatang itu dengan kasih sayang. Jangan bebani dia dengan beban yang melebihi kemampuannya.